Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu pada mata kuliah pagi hari ini, Ibu Hasanah MPD dan juga Bapak Zainal Abidin. Dan teman-temanku sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan 2 buah materi. Yang pertama berjudul Hakikat Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini, dan yang kedua adalah Faktor dan Aspek Tumbuh Kembang Anak. Boleh slide selanjutnya. Yang pertama adalah konsep perkembangan dalam Islam, yaitu ada di surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'din dha'fin quwwatu tsumma ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwa alimul qadir, ya, yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dalam surat Ar-Rum ayat 54 disebutkan secara tegas bahwa manusia mengalami 3 fase hidup, yaitu yang pertama dalam keadaan lemah, yaitu pada usia bayi atau masa kanak-kanak, lalu fase kedua adalah dalam keadaan kuat, yaitu fase dewasa, dan yang ketiga fase dalam kondisi lemah dan beruban, yaitu fase tua atau lansia. Hidup manusia memang dijadikan bertingkat atau bertahap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikuatkan dengan istilah tobakon atau bak, yaitu tingkat demi tingkat, yakni manusia berasal dari setetes air mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja, dan sampai dewasa, dari hidup menjadi mati, kemudian dibangkitkan kembali. Nah, berikut ini adalah penjelasan fase pertama, yaitu prajanin sampai usia bayi atau masa kanak-kanak. Fase ini dimulai sejak proses penciptaan, persemaian benih, hingga menjadi bentuk yang sempurna. Suatu tahap kehidupan yang mula terjadi dalam rahim ibu, suatu tahap kehidupan yang begitu dahsyat dan menakjubkan, sebab berproses secara kasat mata tetapi tidak terjangkau oleh ilmu manusia. Nah, sementara itu dalam penjelasan mengenai fase-fase anak, itu ada fase sobi. Menurut Ibnu Faris, kata ini mengandung 3 makna, yaitu yang pertama menunjuk kepada makna usia muda atau masa kanak-kanak. Lalu ada gulam, yaitu kata ini bermakna anak laki-laki yang secara umum tidak dibatasi berapa batasan umurnya. Lalu ada walad atau walada, mengandung arti anak atau anak yang lebih muda usianya. Lalu bani ini berarti anak secara biologis tanpa batasan umur tertentu. Lalu ada zariyah, makna secara umum keturunan atau silsilah. Selanjutnya, fase kuat atau merupakan keadaan kuat, yaitu fase dewasa. Fase ini menunjuk kepada keadaan manusia di usia kematangan, masa pertengahan sebagai manusia, yakni masa setelah anak-anak sebelum lanjut usia. Pada fase ini, manusia merupakan sosok pribadi yang memiliki fisik kuat, matang secara emosional, menekankan pada kognisi atau pikiran, kemampuan komunikasi yang baik, mandiri, memiliki target dan tujuan hidup, memiliki hasrat seksual atau siap menikah atau bereproduksi, lalu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri dan orang lain, atau empathic and responsibility. Lalu fase selanjutnya adalah fase di kondisi lemah dan beruban, yaitu fase tua atau fase lanjut usia. Usia lanjut atau lansia dalam Al-Quran disebut dengan beberapa istilah. Yang pertama adalah al-kibar. Kata ini berasal dari kata kabiro, yakbaru kibar, dan makbir yang artinya telah tua umurnya. Atau ta'ana fi asin.
Lalu istilah yang kedua itu adalah asyuyuh atau asyaikh. Dalam kamus Muhit, kata asyaikh diartikan sebagai orang yang telah nyata tuanya. Usianya berkisar dari 50 sampai 80 tahun atau sampai akhir hayatnya. Lalu istilah yang ketiga itu adalah al-ajuz. Kata ini menunjuk perempuan yang usianya telah lanjut atau al-mar'ah al-kabirah. Tetapi tidak lazim digunakan kata al-ajuzah dengan tak marbutah. Lalu istilah yang keempat itu adalah tala al-umur atau mohon maaf, laptop saya ada kendala. Saya lanjutkan di sini. Selanjutnya di tahap keempat itu adalah tala al-umur atau arzal al-umur. Kata ini digunakan dalam An-Nahl ayat 70, yaitu usia yang tua renta. Dan Al-Hajj ayat 5, yaitu artinya usia yang sangat tua atau pikun. Lalu di surat Al-Anbiya ayat 44, itu berarti usia yang panjang sebagai nikmat di dunia. Dan di dalam surat Al-Qasas ayat 45 yang berarti umur panjang. Selain itu, di fase lanjut usia juga diindikasikan dengan fase telah berhenti dari menstruasi, yaitu di surat An-Nur ayat 60. Lalu selanjutnya ada konsep perkembangan dalam Islam di dalam surat An-Nahl ayat 70 yang berbunyi Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila adzalil umur arzalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmi syai'an innallaha alimun qadir. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah dia ketahui. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Kuasa. Lalu pada masa ini, itu mereka juga merasa usianya telah semakin mendekati akhir hidup, sehingga mereka lebih banyak mengingat kematian daripada sebelumnya. Menurut Rita Atkinson, pada tahap lansia, sekitar umur 65 akan menghadapi jumlah permasalahan, yaitu pertama, menurunnya kekuatan fisik, aktivitas menurun, sering mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan semangat, lalu sehingga dirinya merasa sudah tidak dihargai atau kurang berharga. Lalu materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Amel. Kepada saudara Amel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengertian tumbuh kembang anak usia dini. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu. Seorang anak tidak hanya bertambah besar secara fisik, tetapi juga dalam hal ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Pertumbuhan fisik dapat dinilai dengan ukur berat, gram, pound, kilogram, ukur panjang, umur tulang, dan tanda-tanda pertumbuhan sekunder. Perkembangan, perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, yaitu bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang beratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan atau maturitas. Perkembangan melihat proses diferensiasi dari sel tubuh,
jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya, serta bersifat progresif terarah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. Walaupun demikian, keduanya peristiwa itu terjadi secara sinkron pada setiap individu. Next, tujuan ilmu tumbuh kembang. 1. Dapat memahami pola kehidupan normal selama tumbuh kembang. 2. Dalam memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan tumbuh kembang. 3. Melakukan usaha untuk menjaga dan memaksimalkan tumbuh kembang fisik, mental, dan kemampuan sosial emosional. 4. Melakukan scaling terhadap adanya kelainan tubuh kembang dengan melakukan scaling secara rutin dan dapat melakukan asesmen yang dapat dipergunakan untuk menegakkan diagnosis dan mencari penyebab. 5. Melakukan tata laksana berkesinambungan terhadap adanya suatu masalah yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak dan dapat melakukan pencegahan. Ruang lingkup tumbuh kembang anak usia dini. 1. Agama dan moral. Perkembangan moral dan nilai-nilai agama lebih baik ditanamkan sejak anak usia dini, karena kemampuan ini dapat berkembang melalui pembiasaan. Nilai-nilai agama dan norma anak akan berkembang dengan baik apabila anak memperoleh contoh dan teladan searah serta arah dari orang-orang terdekatnya. Karena aspek perkembangan ini juga sangat membutuhkan model dan pembiasaan yang baik dan terus-menerus dari orang tua, guru, dan lingkungan. Fisik. Menurut Elizabeth, perkembangan fisik sangat penting dipelajari karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, perkembangan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya sendiri dan bagaimana dia memandang orang lain. Bahasa. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk lisan maupun tulisan, isyarat atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat, bunyi, lambang, gambar, atau lukisan. Marison mengatakan bahwa berkomunikasi itu sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan berbahasa seseorang, sebab bahasa itu memiliki dua fungsi, sebagai public speech dan sebagai private speech. Kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses di mana individu dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan pengetahuan. 1. Teori Piaget berupaya menjelaskan secara manusia berpikir, belajar, dan memahami sesuatu. Piaget memahami bahwa kecerdasan manusia itu merupakan proses mental atau kognitif untuk memperoleh pengetahuan. Sosial emosional. Kemampuan bersosialisasi adalah suatu kemampuan lain yang harus dikuasai anak, karena anak akan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya yaitu gotong royong, tolong-menolong, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Emosi dalam konteks anak usia dini definisi sebagai berbagai perasaan yang kuat berupa perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, gembira, dan juga sedih. Pada umumnya, anak kecil lebih emosional dibandingkan dengan orang dewasa. Ekspresi emosi pada anak belum dapat dikendalikan dan dapat berubah dengan cepat dari satu bentuk ekspresi emosi lainnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Asia Aulia.
Baik, terima kasih Amel. Materi selanjutnya adalah seni dan kreativitas. Perkembangan seni dan kreativitas pada pendidikan anak usia dini bertujuan agar anak dapat mampu menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan, dan dapat menghargai hasil karya yang kreatif. Selanjutnya ada kebutuhan dasar perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik, biomedis atau asuh meliputi A. Pangan atau gizi, B. Perawatan kesehatan dasar, C. Tempat tinggal yang layak, D. Sanitasi, E. Sandang, dan F. Kesegaran jasmani atau rekreasi. Selanjutnya adalah kebutuhan emosi atau kasih sayang, asih. Pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra, dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak merupakan syarat yang mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental, maupun psikososial. Berperannya dan kehadiran orang tua, terutama ibu sedini dan selanggeng mungkin akan menjalin rasa aman bagi bayinya. Ini diwujudkan dengan kontak fisik, kulit atau mata, dan psikisnya sedini mungkin. Kasih sayang dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat atau banding dan kepercayaan dasar basic trust. Selanjutnya adalah kebutuhan akan stimulasi mental atau asah. Stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar atau pendidikan dan pelatihan pada anak. Stimulasi mental ini mengembangkan perkembangan mental psikososial seperti kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral, dan etika. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, dilanjut dengan materi kedua, yaitu faktor. Ya, materi kedua adalah faktor dan aspek tumbuh kembang pada anak. Yang pertama ada faktor tumbuh kembang anak. Nah, faktor pertama adalah faktor genetik atau hereditas, yaitu merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua. Sejalan dengan itu, faktor genetik dapat diartikan sebagai segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen yang dimiliki oleh orang tua. Dari definisi tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah faktor ini bersifat potensial, pewarisan atau bawaan, dan alamiah. Lalu lanjut, faktor kedua itu perkembangan diri seorang anak usia dini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kedua menjadi pusat identifikasi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Orang tua dan anggota keluarga merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Keluarga menjadi institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani, baik bersifat fiktif, biologis, maupun sosio-psikologis. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Mohon maaf, itu yang kedua, maksudnya kedua orang tua ya. Ya, lanjut. Faktor ketiga ialah faktor kondisi kehamilan, yaitu kondisi kehamilan pada dasarnya tumbuh kembang anak sudah dimulai sejak dalam kandungan. Nah, tumbuh kembang janin di dalam kandungan sangat pesat. Oleh karena itu, janin harus benar-benar dijaga, jangan sampai mengalami hambatan-hambatan dalam tumbuh kembangnya. Kondisi kehamilan ibu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sementara itu masih terdapat kurang baiknya kondisi kehamilan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh
pada saat ibu hamil mengalami stres yang berat, mengalami mual, muntah yang berlebihan, lalu terkena paparan rokok pada kehamilan, dan nafsu makan yang buruk. Sehingga kondisi kehamilan yang baik dibutuhkan agar perkembangan anak balita normal. Selanjutnya, faktor keempat, yaitu di faktor keempat adalah kompilasi persalinan. Kompilasi persalinan dapat mempengaruhi perkembangan anak balita, karena jika ada kompilasi pada saat persalinan, pada saat nanti anak tersebut tumbuh dan berkembang, akan ada gangguan perkembangan. Untuk antisipasi pada saat pembentukan tumbuh serta kembang anak untuk dewasa nanti. Selanjutnya, faktor kelima. Faktor yang kelima adalah perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan adalah perawatan kesehatan yang teratur, tidak saja saat anak sakit, tetapi pemeriksaan kesehatan dan menimbang anak secara rutin setiap bulan akan menunjang pada saat tumbuh kembang anak. Perawatan kesehatan berperan penting dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Anak balita yang rutin melakukan perawatan kesehatan, maka pertumbuhan dan perkembangannya bisa diberikan stimulus untuk merangsang perkembangan anak balita tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Askia. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih Najla. Materi selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian atau personality adalah suatu istilah yang mengacu pada gambaran-gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompoknya atau masyarakatnya. Kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial atau peran yang diterimanya. Kepribadian juga sering diartikan atau dihubungkan dengan ciri tertentu yang menonjol pada diri individu. Kepribadian menurut William Stern, personalistik atau kepribadian memiliki 3 arti. Yang pertama itu ada personalistik, adalah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar untuk mempelajari manusia seperti ilmu jiwa, ilmu tubuh, dan ilmu hayat. Yang kedua itu ada personalistik, merupakan ilmu pengetahuan tentang pribadi yang netral, yaitu tak terkena oleh perbedaan antara tubuh dan jiwa. Dan yang terakhir, ketiga ini ada aspek kondisi fisik anak yang mempengaruhi kepribadian anak, yaitu kesehatan umum dan cacat jasmani. Selanjutnya ada aspek perkembangan anak. Di sini yang pertama itu ada fisik motorik. Fisik motorik sendiri itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh, seperti motorik halus adalah kemampuan untuk menggunakan alat untuk eksplorasi dan ekspresi diri seperti menggunakan pensil. Selanjutnya ada motorik kasar, adalah kemampuan tubuh berkoordinasi, seimbang, lincah, dan lentur sesuai peraturan. Si kecil bisa melatih bagian ini dengan baik lewat olahraga. Yang terakhir ini ada perkembangan fisik dan perilaku keselamatan, yaitu memiliki berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan usianya. Si kecil juga perlu memiliki kemampuan hidup bersih dan sehat. Ia juga perlu peduli akan keselamatannya sendiri. Yang selanjutnya itu ada kognitif. Perkembangan kognitif anak melibatkan proses pembelajaran yang progresif seperti perhatian, memori atau ingatan, dan logika berpikir. Perkembangan kognitif adalah tingkat kemampuan anak dalam berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar si kecil bisa memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Perkembangan keterampilan kognitif seringkali dikaitkan dengan faktor genetik, namun sebagian besar sebetulnya bisa dipelajari. Kemampuan berpikir dan belajar dapat ditingkatkan dengan mempraktikannya atau memberikan stimulus yang tepat. Bahasa. Bahasa ini merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk menggunakan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik wajah.
Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu. Tampak dalam perkembangannya bahasanya yaitu kemampuan membentuk, pengertian menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Fungsi bahasa diantaranya itu sebagai alat untuk menyatakan ekspresi, mempengaruhi orang lain, dan memberi nama. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Amel. Baik, sosial emosional. Perkembangan sosial adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Anak dilahirkan sebelum bersifat sosial, dalam arti dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebayan, atau orang dewasa lainnya. Sosial emosional berkembangnya emosional anak telah ada sejak lahir atau bayi. Gejala emosional pertama yang muncul adalah keterangsangan yang umum terhadap stimulasi atau rangsangan yang kuat. Reaksi emosional ini memang belum tampak jelas sebagai reaksi emosi pada umumnya, tetapi hanya berkesan yang sederhana berupa kesenangan atau ketidaksenangannya. Reaksi emosional yang tidak menyenangkan biasanya diekspresikan dengan cara menangis, bersuara keras, mengubah posisi secara tiba-tiba, dan lain sebagainya. Sementara reaksi emosional yang menyenangkan tampak jelas ketika anak sedang menyusu ibunya. Tertawa bercoloteh ketika anak diayun-ayun, digendong, dan diberikan sentuhan hangat. Moral beragama. Perkembangan moral adalah mencakup tentang perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan normal. Agama memberikan sebuah rangkaian moral sehingga seseorang mampu membandingkan tingkah laku. Agama dapat menjelaskan kepada seseorang hidup di dunia. Melalui dua cara ini, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Pertumbuhan agama pada anak-anak telah muncul sejak pendengaran atau pada penglihatan. Mereka memulai berfungsi. Meskipun demikian, pertumbuhan agama dan pada anak-anak tidak akan segera muncul atau tumbuh jika stimulasinya yang memuat pesan nilai-nilai keagama tidak atau kurang menarik perhatian anak-anak. Pertumbuhan agama telah muncul ketika anak belum bisa bicara. Sebelum anak belum bisa bicara, anak telah dapat melihat dan mendengarkan kata-kata yang sering diucapkan oleh orang tuanya yang semula tidak mendapatkan perhatian dari anak-anak dan tidak mempunyai arti apa-apa. Jika sering diucapkan dan terdengar oleh mereka, maka akan terjadi pusat perhatiannya. Demikian juga sikap, mimik, dan situasi saat orang tua mengucapkan lambat laut akan diamatinya, dan selanjutnya ditirunya. Pada saat demikian, si anak belum mengerti tentang agama dan belum tahu tentang Tuhan, tetapi anak telah tumbuh untuk memasuki kehidupan beragama. Selanjutnya, pengetahuan anak tentang Tuhan dan pengertian anak tentang agama akan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan dan pengalaman. Seni. Aspek terakhir pada perkembangan anak adalah seni. Setiap anak yang terlahir bersifat imajinatif dan memiliki sisi setiap mereka sendiri. Anak akan tertarik untuk mengekspresikan diri dan juga mulai mengeksplori diri dalam bahwa hal dari sisi kesenian seperti musik, lukisan, kerajinan, drama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Amel dan Askia.
Selanjutnya mungkin kita beralih ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh silahkan bertanya di grup, mohon maaf, di kolom komentar Zoom. Atau mungkin sembari menunggu teman-teman bertanya, baiknya apa kita kenalan dulu aja ya Ibu dengan Pak Zainal, sembari menunggu teman-teman mengajukan pertanyaannya karena belum ada pertanyaan yang masuk. Ayo dibaca dulu makalahnya, ayo teman-teman. Gimana Pak Zainal, ada request dari mahasiswa nih? Gimana? Oh ya, berarti nanti saya langsung materi atau saya perkenalan habis itu ini teman-teman mahasiswa tanya. Teman-teman, jadi ada sedikit materi tentang tumbuh kembang anak yang akan ditambahkan oleh Pak Zainal. Oke, nanti sambil apa namanya menyimak gitu ya, Pak Zainal ya. Jadi yang mau bertanya setelah Pak Zainal presentasi sedikit ya. Oke. Oke. Baik Ibu. Baik, izin share screen kalau begitu. Mana ini? Oh, sudah muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran suara saya? Terdengar Bapak. Terdengar Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Amna MPD selaku Kaprodi IKI dan selaku tim teaching, mungkin enaknya lebih gitu. Tim teaching pengajar mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak atau lebih sering saya sebut DDTK, deteksi dini tumbuh kembang. Biasanya seperti itu. Dan tak lupa yang saya banggakan, yang mungkin saya cintai, mahasiswi ya. Kalau mahasiswa dicintai, nanti tanda menjadi sebuah pertanyaan, mahasiswa kok dicintai? Nah, mungkin mahasiswi yang insya Allah dirahmati Allah, yang pastinya dirahmati Allah, dan selalu saya banggakan. Dan semoga teman-teman semuanya, perkumpulan kali ini, atau duduk-duduk kita ini adalah duduknya calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Ya kalau yang belum duduk, ya mohon mungkin segera duduk. Biar kita jadi calon-calon penghuni surga. Yang mana Allah menaungkan sayap malaikatnya, membangga-banggakan nama kita di antara makhluk-makhluk yang lain. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, benar apa kata Bu Ana tadi? Tak kenal maka tak sayang maka tak saling memahami, tak saling memahami maka tak saling memiliki. Maka teman-teman semuanya, marilah kita ta'arufan dulu, saling perkenalan. Perkenalkan, nama saya, mana ini? Kok nggak muncul? Oh, harus dipencet ternyata. Nah, nama saya Zainal, biasa dipanggil Zainal, biasa dipanggil Mas Zainal. Kalau Bapak kayaknya belum terlihat Bapak-Bapak. Nama lengkap Abidin belakangnya dan nama depannya Muhammad Zainal Abidin. Allahumma. Dan ini foto saya mungkin 2 tahun yang lalu atau ya 2 tahun yang lalu masih gagah dan insya Allah kalau aslinya masih gagah. Nah, kita kuliah santai ya sambil senyum-senyum bareng-bareng lah. Biodata saya nama lengkap Muhammad Zainal Abidin, kemudian tinggal dan asli Boyolali, kemudian lebih sering di Yogyakarta, namun terkadang di Semarang, tepatnya di Tegal Sari, Candi, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ini untuk nomor WA saya, nanti apabila perlu dan berkomunikasi, mau komunikasi lebih lanjut bisa dihubungi. Kemudian ini nama IG dan Facebook saya, bisa dikepoin, insya Allah harus berizin, karena terproteksi. Oke teman-teman semuanya, riwayat pendidikan
Keluarga dulu. Keluarga alhamdulillah terdiri dari satu bapak, satu ibu, dan dua-duanya merupakan guru PAUD, pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah. Dan masih memiliki satu saudara perempuan yang sekarang mengajar dan bertempat tinggal di Kudus sebagai dosen IAIN Kudus. Nah, lewat pendidikan saya tempuh S1 di jurusan manajemen pendidikan, kalau dulu kependidikan Islam. Kemudian S2 di tahun 2017 menempuh pendidikan anak usia dini atau biasa kita sebut PIAHUD, pendidikan Islam anak usia dini. Dan di tahun 2019 saya menyelesaikan S2 saya yang kedua di Prodi Hukum Islam. Dan insya Allah di tahun 2019 kemarin sudah menempuh S3, yang mungkin S3 bisa 3 kali, Allahumma amin, karena belajar itu menyenangkan dan mengasihkan. Lihat pekerjaan, pernah menjadi guru TK, ya tentu karena bapak guru TK, ibu guru TK, anaknya mau nggak mau ikut jadi guru TK. Dan insya Allah teman-teman akan menemukan hal-hal menarik ketika belajar di guru TK atau mengajar anak. Menarik, menyenangkan, dan yang kedua, bikin orang menjadi tetap awet muda. Nah, ini Kapolri kita kelihatan muda itu. Padahal udah Makasih. Ini karena pakai masker jadi kelihatan muda. Oh ya, dan ini adalah lembaga pendidikan PAUD yang tahun 2015 sudah 3 kali direnovasi, tapi karena fotonya sekali, jadi tetap begini. Kemudian pernah menjadi center smart privat, dan tukang kontrak juga pernah, alhamdulillah. Nah, ya, jadi kalau merek-merek HP insya Allah saya tahu. Kemudian pernah menjadi tukang mendoan, jadi ya hidup di Jogja itu emang menyenangkan ya, kalau bisa jualan. Jadi kalau jualan itu sekaligus ta'aruf dengan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi kalau ada beli, mbak ini gorengannya, senyumnya paling manis, terima kasih. Kemudian pernah juga menjadi pengajar di IVET, Universitas Veteran Semarang, kemudian menjadi juga pengajar di STIP Yogyakarta. Nah, ini waktu mengisi materi di Kaliurang. Nah, kita kok kontrak belajar. Wah, kok kontrak belajar? Jadi saya sendiri tidak tahu apa yang menjadi tugas teman-teman. Nanti saya bagaimana. Kemarin saya hanya diamanati untuk mengikuti perkuliahan ini, menemani teman-teman semuanya belajar dalam mata kuliah di TTK, deteksi dini tumbuh kembang. Maka nggak asik kalau saya cuma mendengarkan. Mungkin untuk awalan saya sedikit akan memberikan materi tentang DTTK, deteksi dini tumbuh kembang. Nah, seperti itu dari ta'aruf ini, apakah ada pertanyaan? Kalau saya harapannya bisa semuanya on kamera ya, karena saya nggak tahu ya setelah nanti kuliah ini nanti suatu saat bisa ketemu di jalan, kan saya paham, oh ini mukanya Mbak Aulia Putri Partiwi, oh ini Mbak Mutiara, oh ini Mbak Nurdiana Adini, dan ini yang paling cantik mungkin siapa ini, Mbak Nisa Ali, atau mungkin paling cantik Mbak Quratul Aini. Belum on semuanya, dan alhamdulillah kita sudah berkumpul 26 mahasiswa. Kok menjadi tambah banyak? Katanya 15. Waduh. Jangan-jangan ini mahasiswa. Jangan-jangan ini mahasiswanya nambah, ada dosen cowok, ayo masuk. Nggak apa-apa, makin banyak makin asik, makin seru, dan makin banyak. Berapa? 27? 22, Pak. Oh, 22. Alhamdulillah. Menjadi 25 ya, siapa tahu nanti menjadi I46. Nah, satu prodi iki masuk semuanya, alhamdulillah. Nah, baik, karena sudah on dan alhamdulillah sudah ketahuan semuanya wajah-wajah yang menarik dan cantik. Yang menarik pasti cantik. Nah, saya melanjut ke materi ya. Oh, ini posisi di rumah kah? Oke, kita sedikit materi. Oh, ini harus di-end dulu ternyata.
Oke, udah kelihatan teman-teman? Nggak kasih kesempatan buat teman-teman bertanya perihal identitas Bapak gitu? Oh, nanti saya ditanya juga. Oh ya, enggak apa-apa. Sekarang buka juga boleh bertanya. Nah, tadi kan perkenalan sudah, toh. Mau bertanya Perkenalan tentang mungkin ada yang mau tanya hal-hal kali. pribadi enggak apa-apa. Teman-teman ada yang mau tanya tentang identitas, tentang apa motivasi motonya Pak Zainal gitu, kenapa masuk PAUD udah gitu juga beliau adalah laki-laki gitu ya, jarang laki-laki itu yang tertarik sama dunia PAUD gitu. Silakan, ada yang mau bertanya atau tidak? Termasuk saya, Bapak, kan jarang ya, maksudnya laki-laki itu tertarik sama dunia anak usia dini dan apa ya, kurang sabar apa gimana kan kalau misalnya apa kita nanganin anak-anak, tapi kenapa Bapak begitu tertarik gitu ya? Oh iya Ibu, karena mungkin ya Ibu, karena mungkin ini suatu karena awal itu takdirnya dikeluarkan dari keluarga PAUD, lama-lama menghayati juga. Lama-lama menghayati juga menjadi pengajar PAUD. Ternyata pengajar PAUD itu menyenangkan, mengasihkan, dan mungkin bisa membuat kita senyum lebar. Nah, itulah yang menarik belajar tentang hal-hal PAUD. Yang kedua juga menjadi guru PAUD atau dosen PAUD menjadikan laki-laki lebih berkualitas. Kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya mau lanjut ke materi. Saya Pak, mau bertanya Pak. Oh ya, silakan. Pak, itu kan Bapak di tahun 2015 Bapak ambil S1 ya Pak. Iya. Kemudian diambil di 2017 Bapak juga S2. Iya. Ya, itu jaraknya kan cukup singkat ya Pak. Ya, itu gimana? Berarti Bapak ini ambil semester pendek ya Pak? Atau gimana? Loncat semester? Oke, baik, sedikit cerita sedikit ya teman-teman. Dan inilah teman-teman aslinya belajar itu akan ada dilema. Nah, ini kita sedikit mengarahkan dilema. Dilema ketika menjadi mahasiswa yang mungkin jauh dengan sedikit nih. Nah, sedikit cerita teman-teman semuanya. Saya itu masuk S1 2011, lulus 2000, lebih tepatnya 2015 itu sedikit terlambat. Ya, 2 semester karena sedikit nganggur karena tadi hambatan percintaan ya. Jadi bucin-bucin nanti teman-teman pasti akan merasakan. Kemudian di tahun 2015 saya putuskan untuk kuliah lebih dalam, mengambil konsentrasi, mengambil prodi pendidikan Islam anak usia dini, dan kuliah lagi untuk menghambat yang namanya bucin tumbuh. Jadi di tahun 2015 saya ambil 2 kuliah di UI dan UIN. Dua-duanya kuliah bersamaan, alhamdulillah menyenangkan. Jadi Senin sampai Kamis belajar tentang kepautan, yaitu di program Magister UIN, program PAUD. Kemudian di UII ambil Sabtu Minggu di prodi Hukum Islam. Nah, luar biasa. Istirahat hari Jumat, apakah tidak lelah? Wah, mengasih. Pondok Hidayah Yogyakarta. Ya gimana, ambisi untuk selesai dua-duanya bersamaan emang ada, tapi selayaknya manusia, keterbatasan waktu dan tenaga akhirnya hanya bisa menyelesaikan prodi per prodi, kuliah per kuliah itu nggak bisa selesai bersamaan. Akhirnya S2 yang pertama lulus di tahun 2017, S2 yang kedua lulus di tahun 2019. Karena selayaknya manusia pasti banyak hambatan, banyak tantangan, hambatan fisik, pikiran, dan waktu. Nah, begitu teman-teman. Percayalah, kuliah banyak menyenangkan, mengasihkan, membingungkan. Setelah teman-teman merasakan bingung yang berkesinambungan sampai teman-teman rasa sakit, insya Allah suatu saat
rasa sakit itu adalah rasa sakit yang akan dirindukan. Wah, gimana tuh dulu ngerjain tugas itu, wah sampai pusing nggak? Itu akan sesuatu muncul rasa rindu akan datang. Begitu teman-teman. Boleh lanjut? Masih semangat? Masih Pak, semangat. Oke. Dong, Miss Ali, Oke. semangat. Baik, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut di mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, karena nggak ada pertanyaan di materi tadi, ya sudah saya lanjut. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum ke arah sana akan sebuah ada pertanyaan. Kenapa penting mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak? Kenapa penting? Kenapa, Pak? Ya penting dong. Kalau dari makalah tadi, itu nanti karena anak itu tumbuhnya itu beda-beda. Karena beda-beda itu perlu kita pelajari, bisa juga. Tapi yang perlu dicamkan ke teman-teman calon guru-guru PAUD, guru-guru anak usia dini, kenapa kok pendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak itu penting? Tanamkan hal-hal ini. Nah, karena mendidik anak itu unik, menarik, dan menyenangkan. Ini yang harusnya ditanamkan bagi teman-teman calon guru PAUD. Kalau awal tuh, mendidik anak, repot Pak. Kenapa repot? Ngisinya di mana-mana. Mungkin ya. Repot Pak, suka nangis, mintanya ini itu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah benar-benar memahami bahasanya mendidik anak itu unik, menarik, menyenangkan, semuanya itu tak menjadi masalah. Ini yang harus teman-teman itu camkan pada diri teman-teman semuanya. Kenapa penting mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak? Karena unik, menarik, dan menyenangkan. Nah, ini yang harus ditanamkan ke teman-teman semuanya. Nah, nanti kita akan mempelajari di pertemuan kali ini, yaitu apa itu pertumbuhan, tadi sudah dibahas, apa itu perkembangan, kemudian apa itu DTTK, deteksi tumbuh kembang itu bagaimana, lalu bagaimana untuk mendeteksi bagi anak-anak yang ABK, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak memiliki kemampuan yang luar biasa, banyak, anak-anak disabilitas, banyak namanya. Mereka tidak ingin di-labeling, tapi kita perlu sadari bahwasanya mereka perlu adanya perhatian yang lebih bagi kita. Nah, kita mulai bahas satu persatu lebih dahulu. Apa itu pertumbuhan? Tadi sudah dibahas, yaitu pertambahannya ukuran dari jumlah sel serta jaringan terstruktur yang dapat dinilai dengan pertumbuhan fisik, struktur sebagai atau keseluruhan yang dapat diukur dengan satuan panjang atau satuan berat. Nah, ini kita bisa lihat di gambar. Ini adalah pertumbuhan. Yang tadinya umur kecil kayak gini, imut-imut, terima kasih. Habis itu lebih lanjut sampai dewasa. Ini yang namanya pertumbuhan. Kecil, gede, sedang, gede. Ini yang namanya pertumbuhan. Ayo, perkembangan gimana, Pak? Nah, ini perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan fungsi terstruktur tubuh ke arah fungsi yang lebih kompleks sebagai proses pematangan yang bersifat kumulatif yang dapat dilihat dari fungsi gerak, bicara, sosial, kemandirian yang lainnya. Nah, bukannya perkembangan itu berkembang, yang namanya berkembang itu jadi satu, kemudian jadi dua, kemudian jadi tiga, kemudian jadi empat. Bukan itu ya Pak, berkembang. Itu berkembang juga, tapi ditambahin berkembang biak. Berkembang biak. Nah, kita pahami dulu sampai sini. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, inilah gambarnya. Nah, imut-imut kan? Terima kasih. Yang anak itu ketika lahir plotot. Nah, hanya bisa guling-guling, habis itu bisa guling-guling, gelundung-gelundung, habis itu merangkak, habis itu berdiri. Nah, ini adalah nama lain berkembang. Fungsinya. Gitu teman-teman semuanya. Kemudian lebih lanjut kita dan 2 kaki menjadi 3 kaki, lama-lama
Halo Mas Zainal, Mas ke mute. Iya, Tadi kelempar ya? Tadi kelempar tah? Iya Ibu, tadi Bapak kelempar. Jadi setengah-setengah gitu. Oke. maka teman-teman ketika mengambil jurusan Prodi PAUD, teman-teman siap menjadi wanita-wanita yang merawat orang tua. Begitu halnya yang laki-laki. Mohon maaf Bapak, tadi karena Bapak kelempar, maksudnya putus-putus gitu Pak. Oh, sekarang masih putus-putus. Sekarang Alhamdulillah sudah Pak. Oke, putus-putusnya dari mana? Saya perlu ulang lagi kah? Iya Pak, boleh. Dari mana? Dari sini? Enggak Pak, dari yang perkembangan. Oh, dari perkembangan. Baik, perkembangan itu di sini. Jadi gini teman-teman semuanya, saya ulang kembali lagi. Yang namanya perkembangan ini adalah perkembangan sesuai dengan organ fungsi tubuhnya. Itu bukannya satu, terus menjadi dua, menjadi tiga. Itu berkembang biak, berkembang. Bapak mohon maaf, ini masih putus-putus Pak. Mungkin Oke, boleh putus-putus. di off cam aja kali Pak, supaya stabil. Oke. Baik, kita ikuti operator, kita on cam. Off cam, off cam gini seperti ini? Iya Pak. Tes 1 2 3. Assalamualaikum. Iya Pak, sudah baik. Sudah lebih baik kah? Sudah Bapak. Kalau tidak lebih baik, saya mau pakai paketan data. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, inilah yang namanya berkembang. Berkembang dan berkembang dia itu sangat berbeda. Berkembang itu lebih kepada fungsi organ tubuh. Hanya bisa menangis, lama-lama bisa merangkak, menggenggam, dan berlari. Ini lebih pada perkembangan. Kalau berkembang biak yang tadinya 1 menjadi 2, 3, 4, 5 itu adalah berkembang biak. Nah, dapat dilihat dari foto atau gambar di bawah. Suara saya masih jelas? Masih Bapak. Oke, nah bisa dilihat gambarnya. Gambarnya sangat lucu sekali. Terima kasih. Nah, inilah teman-teman fungsi dari perkembangan, yaitu berkembang itu yang awalnya hanya bisa menggelundung-gelundung, merangkak, kemudian berlari. Nah, dari gambar yang diamati ya lebih lanjut, nah ini, yang namanya berkembang itu selayaknya umur akan terus berkembang. Jadi seperti hanya roda berputar, awal itu anak lahir itu hanya bisa menangis, ketika tua juga hanya bisa demikian, tidak bisa apa-apa, hanya bisa merengek. Tolong kasih bapak makan. Nah, mungkin. Jadi teman-teman yang jurusan PAUD ini insya Allah adalah orang-orang yang siap menghadapi bapak-bapak atau siap merawat orang-orang yang tua, lebih tua. Ini adalah keuntungan dari kita calon-calon pendidik anak. Nah, maka kita perlu pahami lebih lanjut tentang prinsipnya. Nah, prinsip tentang perkembangan anak, yang mana perkembangan berlangsung seumur hidup, meliputi semua aspek. Nah, yang saya katakan tadi, yang namanya perkembangan itu pasti berlangsung seumur hidup. Dari nanti dia kecil, dewasa, kemudian tua, sepuh, atau bapak-bapak, itu berlangsung terus-menerus. Bahkan bisa dikatakan selanjutnya roda berputar. Ketika kita nggak bisa apa-apa, maka kita besok menjadi lebih muda, kemudian tua, di akhir tua kita tidak bisa apa-apa. Yang inilah prinsip pertama yang namanya perkembangan. Perkembangan berlangsung seumur hidup, meliputi semua aspek.
Kemudian setiap anak memiliki kecepatan, tempo, dan kualitas perkembangan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang mengasihkan. Ketika memahami anak berkembang berbeda, maka ini tugas kita seorang guru mengamati itu semuanya dan membuat dia menjadi lebih hebat lagi. Karena perbedaan itulah, maka tugas guru menjadikan dia lebih baik. Kemudian berkembang secara relatif, pertumbuhan mengikuti pola tertentu. Jadi teman-teman semuanya bisa dipahami. Yang namanya perkembangan itu ada polanya, bisa sedikit diramalkan. Contohnya gimana? Anak ini kalau habis lahir menangis, kita ramalkan. Setelah menangis dia apa? Oh, nanti dia bisa kedip lama-lama menggenggam. Nah, itu ramalan-ramalan tersebut. Karena sudah diramalkan, kalau tidak ada ramalan itu tidak sesuai, maka perlu kita deteksi apa yang menjadi hambatan. Maka perlulah mata kuliah ini. Kemudian perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menjadi yang lebih khusus. Nah, ini hal-hal tertentu, teman-teman. Jadi setiap anak atau orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki kemampuan yang khusus, kemampuan yang unik, kemampuan yang menjadi ciri khas atau keahlian tertentu. Nah, ini adalah prinsip yang perlu kita pahami. Kemudian yang lain, perkembangan aspek tertentu berjalan secara berkorelasi atau berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Semisal, ketika anak merengek, ketika anak mulai berbicara, secara tidak langsung, dia sebenarnya berkembang fisiknya, berkembang bahasanya. Nah, inilah korelasinya tadi. Jadi setiap aspek perkembangan itu pada dasarnya saling berhubungan. Nah, kemudian berlangsung dari kemampuan yang ini sama dengan yang tadi. Nah, mungkin yang terakhir itu lebih tepatnya bahasanya prinsip yang lain. Terkadang antara perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan itu terkadang berbeda. Kadang usia tertentu anak perempuan itu bisa lebih dewasa dari anak laki-laki, kadang usia tertentu juga anak laki-laki bisa lebih dewasa dari anak perempuan. Karena ini adalah ciptaan Tuhan, setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Inilah luar biasanya Tuhan. Mari kita tengok Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun. Nah, bahasanya pertumbuhan atau perkembangan anak atau perkembangan manusia itu sudah pernah juga dipelajari atau pernah juga diungkapkan dalam Al-Quran, pernah difatwakan. Kata-kata yang enak apa ya? Makanya di Al-Quran dijelaskan juga. Nah, dalam surat Al-Mu'minun yang ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari serupa tin berasal dari tanah. Kemudian dari tanah itu kita jadikan sebuah mani bertemu dengan sel telur. Nah, ini ayat selanjutnya dibahas lebih lanjut. Oh, ada chatting. Nah, lebih lanjut. Nah, dalam surat selanjutnya dijelaskan, summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang di dalamnya disimpan dalam rahim atau tempat yang kokoh. Nah, ini adalah awal pertumbuhan dari manusia. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ayat selanjutnya. Nah, ayat selanjutnya, mungkin Mbak Najila Afifah bisa bantu membacakannya? Iya, baik, Pak. Dari yang mana ya, mohon maaf? Ayat selanjutnya yang surat ya? Iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata ghizaman fakasawnal 'izama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, terima kasih.
Artinya enggak ya Pak? Apa? Yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Jadi begitulah teman-teman, bahwasanya pertumbuhan itu dia akan menjelaskan sudah dimulai dalam kandungan. Nah, dalam kandungan inilah proses pertumbuhan manusia dimulai, yang diawali dari saripati tanah, kemudian dari sel sperma, kemudian sel sperma ditaruh dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, lama-kelamaan sel sperma dengan sel telur menjadi sel spermatozoa, kemudian menjadi inti sel, kemudian inti sel menjadi sebuah tulang, menjadi daging, dan jadilah manusia yang hidup di dunia. Allahumma amin. Maka Maha Sucilah Allah pencipta yang adalah perkembangan dimulai dari dalam kandungan. Mungkin mata kuliah lain akan menjelaskan lebih lanjut tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam kandungan. Nah, kemudian ini dalam surat Al-Mu'min, kemudian yang menjadi lebih lanjut pertanyaan adalah, lalu untuk apa manusia hidup di dunia ini? Nah, diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Nah, kita siapa lagi ya? Kita coba dengarkan suaranya Mbak Mariatus Solihah. Nah, mana ini? Kayaknya yang jadi MC tadi ya? Bukan, Ayo. Bapak. Ayo Mbak, coba Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Baik, teman-teman semuanya. Tujuan diciptakan manusia itu untuk apa toh? Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wa absar wa la fiddata la'allakum tashkurun. Salah satunya untuk apa? Yaitu bersyukur. Agar kamu itu bersyukur di dunia. Karena kita cukup bersyukur, maka kita juga ikut merawat apa yang ada di dunia ini. Jadi setelah tadi menjadi segumpal daging, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bagian-bagian kita ini diberikan Tuhan untuk kita bersyukur kepada Allah. An-Nahl ayat 78. Nah, kita lanjut ke materi deteksi begini. Nah, lalu apa toh Pak? Aspek-aspek yang perlu dipelajari ketika mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak. Yaitu tadi sudah dikatakan, yaitu adanya aspek kognitif. Tadi sudah dijelaskan, itu berkaitan dengan pemahaman, kemampuan menganalisis dan sebagainya. Kemudian ada sosial emosional, ini sosial dan emosional anak. Kemudian moral dan nilai-nilai agama, bagaimana moral dia, tingkah laku dia, dan bagaimana nilai-nilai agama yang dia anut itu diamalkan. Kemudian yang lain adalah bahasa, kemudian motorik dan fisik. Motorik tadi sudah dijelaskan juga, ada motorik kasar dan ada motorik halus. Kemudian fisik itu berkaitan dengan pertumbuhannya badan, kemudian berkaitan dengan seni. 6 aspek inilah yang dipelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, apa Pak hubungannya nanti deteksi dini? Nah, baru ketika ada masalah, ketika bagian-bagian ini tidak berfungsi, kita perlu melakukan deteksi. Ketika kita perlu deteksi, maka kita perlu tindak lanjuti. Nah, bagaimana menindaklanjuti atau mendeteksi hal-hal tersebut? Nah, ini secara umum,
ketika mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak, bisa dilakukan dengan pertama hasil karya, kemudian penugasan, kemudian unjuk kerja, kemudian observasi, dan yang terakhir catatan anekdot. Ini adalah cara untuk mendeteksi anak usia dini. Maaf ya teman-teman, anak usia dini yang udah masuk sekolah. Nah, misal kita berikan penugasan kepada anak-anak kita unjuk kerja, atau kita berikan kemampuan anak itu pena dan gambar untuk menggambar, kita lihat apakah anak umur 2 tahun dia bisa menggambar secara garis lurus. Kita lihat hasil karyanya, kita berikan penugasan. Ini hal-hal teknik-teknik yang kita lakukan ketika kita mau mempelajari anak, ketika kita mengidentifikasi aspek perkembangan anak. Nah, ini nanti beberapa macam dan fungsinya bisa dilihat dalam penilaian harian, kemudian mingguan, kemudian bulanan. Bulanan biasanya namanya kalau teman-teman yang sudah belajar di PAUD yaitu portofolio. Nah, ini adalah teman-teman teknik-teknik yang digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan perkembangan anak. Ya ini secara anak normal. Lalu Pak, gimana kalau semisal anak itu kurang tidak normal atau kurang baik, atau saya nggak paham Pak, hasil karya itu apa, penugasan itu apa, saya belum pernah ke PAUD Pak. Nah nanti mungkin tugas salah satu teman-teman observasi juga ke PAUD. Kita lebih lanjut lagi lebih dalam, ketika teman-teman nggak paham, kita lebih paham, kita coba pahamkan dari contoh yang pernah saya lakukan di sekolah. Nah, ini adalah format penilaian harian ketika teman-teman ingin melihat pertumbuhan atau aspek perkembangan anak. Kita cobalah contoh yang paling dasar. Kita pengen melihat fisik motorik atau perkembangan fisik anak. Apakah anak umur 1-2 tahun dapat menggunakan anggota tubuhnya untuk menggunakan alat tulis? Caranya gimana teknik untuk melihatannya? Yaitu untuk unjuk kerja. Nah, melalui unjuk kerja, anak kita berikan tugas untuk menggambar atau membuat gambar atau mengikuti pola huruf. Nah, itulah. Unjuk kerjanya itu yang kita amati. Yang diamati juga secara tidak langsung ketika datang sampai akhir pembelajaran, kita juga amati secara keseluruhan. Apakah anak sudah berusaha mulai berkembang? Lalu Pak, untuk penilaiannya gimana? Untuk menilai apakah anak itu sudah berkembang atau belum berkembang, ada skalanya. Kalau dalam metodologi nanti ada skala Likert, ordinal. Kita pakai biasanya kalau di PAUD skala pengukuran Likert atau 4 bertahap kalau salah. Yaitu BB belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Nah, inilah teman-teman ketika mempelajari anak. Jadi di anak usia dini teman-teman itu tidak mengenal yang namanya angka. Tidak mengenal yang namanya menjas. Lebih kenal berkembang, mulai berkembang sangat baik. Angka pun digunakan mungkin pakai istilah lain. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, mungkin bintang kejora ikut-ikutan. Bintang di surga bagi lagunya Peter Pan mungkin juga ikut-ikutan. Nah, ini adalah format penilaian harian atau yang digunakan ketika mengidentifikasi pertumbuhan anak, perkembangan anak. Oke, sampai sini ini adalah sebuah penilaian atau pemahaman ketika memahami pertumbuhan anak dari secara normalnya. Atau ketika anak itu nggak tumbuh, kurang normal seperti layak pada umumnya. Apakah ada cara teknik tertentu, Pak? Ada. Nah, makanya mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang ini perlu ada. Supaya kita besok ketika terjun di lapangan secara langsung tidak kaget. Nah, ini contoh, mungkin contoh tentang anak menggambar. Nah, bagaimana jika ada anak yang terlambat atau kurang berkembang? Maka perlulah mata kuliah
deteksi dini tumbuh kembang atau bisa disebut DTK. Nah, mana ini gambarnya? DTK. Deteksi dini tumbuh kembang anak. Apa itu? Kegiatan pemeriksaan yang bertujuan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita atau pada anak prasekolah. Tujuannya apa? Nah, ini yang selanjutnya dijelaskan. Dengan ditemukannya secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang pada anak, maka intervensi atau tindakan yang akan dilakukan itu bisa lebih mudah, lebih fokus, dan orang-orang kesehatan atau kita sebagai guru, kita punya banyak waktu. Bayangin, kalau anak itu penyimpangannya kita ketahui pas dia usia 6 tahun atau mungkin usia 10 tahun. Anak hanya bisanya gangge, ya, naham, naham. Dek, ambil minum. Ya, tapi nggak jalan. Dek, ambil minum. Ya. Nah, tapi kalau kita bisa mendeteksi sejak dini, kita mungkin punya banyak waktu, punya cara untuk mengintervensi dia, memberikan tindakan supaya menjadi anak yang lebih baik, berguna bagi bangsa dan negara. Pak, bagaimana cara mendeteksinya? Nah, ini teman-teman. 3 jenis tumbuh kembang anak yang biasa dilakukan orang-orang kesehatan. Biasanya itu dilihat dari pertumbuhannya, kemudian penyimpangan perkembangannya, kemudian penyimpangan mental emosional. Ini biasanya dikelompokkan untuk melihat hambatan anak. Pertumbuhan itu berkaitan dengan badan, ini juga diukur kepalanya, kemudian tangannya. Kemudian penyimpangan pada perkembangannya, nah ini dilihat bagaimana seorang anak itu menggunakan fungsi anggota badannya. Kemudian penyimpangan secara mental, nah ini berkaitan dengan emosional, autisme, atau gangguan pemustaan perhatian dan hiperaktif. Apakah anak itu hiperaktif atau tidak? Nah ini adalah 3 jenis deteksi yang dilakukan orang-orang dari kesehatan. Pak, bisa Pak kita lihat instrumennya? Oke, saya berikan sedikit instrumennya. Instrumen ketika pengen mendeteksi hambatan pada anak atau yang udah kadung terlanjur. Nah, ini saya berikan contoh instrumen yang bisa dipakai. Nah, biasa kita sebut protokol anak atau protokol apa ya namanya? Kalau orang-orang psikologi atau orang-orang kesehatan lebih sering menyebutnya protokol. Ini gunanya untuk apa? Untuk men-scanning apa yang menjadi hambatan anak, apa yang nantinya dibutuhkan anak. Karena notabene itu mendidik anak itu tidak hanya menjadikan dia luar biasa, tapi mengetahui apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, supaya dia menjadi lebih hidup dan lebih hebat. Caranya pertama kita deteksi dulu nama anaknya siapa, waktunya kapan, kemudian kita scanning. Ya, ini teman-teman bisa lihat status keluarga. Nah, dia itu anak keberapa? Apakah anak kedua atau ketiga yang lahir tahun 2002 atau lahir tahun 2012. Nah, ini kita lihat. Apakah anak ini untuk men-scanning, apakah nanti hambatan dia disebabkan karena mungkin hubungan darah yang terlalu dekat, atau malah nikah saudara. Nah, itu perlu di-scanning. Susunan keluarga itu perlu dilacak. Setelah itu, setelah melihat dari status keluarga, kita lihat status lingkungannya. Nah, lingkungan sosialnya bagaimana? Apakah dia hambatan waktu itu karena mungkin dekat sutet palang listrik menjadikan dia itu mungkin ada terhambat bagian aspek perkembangannya? Nah, itu perlu dilihat lingkungannya. Setelah itu, situasi kepribadian. Nah, waktu kapan toh dia itu mengalami hambatan? Apakah dari lahir atau mungkin ketika ada masalah?
Atau mungkin ketika dia mungkin di umur sekian dia itu pernah jatuh. Nah itu waktu, situasi, kepribadian kita lacak. Setelah kita lacak, kemudian analisis masalah. Nah, ketika dianalisis masalah ini, tahapan terakhir ini menganalisis masalah. Kita ketahui dulu. Ternyata hambatan yang dia lakukan itu sudah muncul dari dia itu lahir. Ternyata ada pernikahan yang dilakukan, pernikahan terlarang, pernikahan saudara. Nauzubillah min dzalik. Nah gitu. Ketika menganalisis masalah, langkah selanjutnya yaitu memberikan kesimpulan dan menganalisis apa yang butuh, apa kebutuhan apa yang perlu diberikan pada anak. Maaf ya teman-teman, di lembaga pendidikan anak atau lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sebenarnya sudah banyak wadahnya. Setiap anak itu mengalami hambatan yang berbeda-beda, bisa dikelompokkan, sebenarnya nggak boleh di-labeling, tapi ini dilakukan untuk memudahkan, mengembangkan kemampuan anak. Teman-teman kalau pernah dengar ada yang namanya SLBA, B, C, D, F, sampai G mungkin, E, F, sampai F kalau salah. Ada tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, itu sebenarnya biar anak-anak itu yang memiliki kehambatan yang sama, nanti bisa berkembang dengan yang sama. Nah, untuk apa? Selanjutnya ketika dia bisa berkembang dengan yang sama, harapannya mungkin minimal sedikit memiliki kemampuan khusus untuk dia bertahan hidup, untuk dia hidup lanjut. Ya kalau mengikuti anak-anak yang mungkin normal bisa, tapi tak akan sempurna. Nah Pak, kalau ada sekolahan mungkin sekolahan inklusi, yang artinya sekolah terbuka bagi setiap jenjang, yaitu emang terbuka. Tapi ketika terbukanya itu adalah memasukkan anak yang berhambatan khusus atau disabilitas, supaya anak tersebut mampu mengimbangi. Nah, anak-anak tertentu yang sebenarnya masuk ke sekolahan inklusi. Nah, begitulah teman-teman. Letak tujuan mata kuliah DTTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Supaya kita apa? Supaya kita tahu apa yang perlu dibutuhkan seorang anak. Anak tumbuh kembang perlunya apa, butuhnya apa, kita cukupi supaya menjadi anak yang luar biasa, penerus bangsa dan negara. Begitu teman-teman semuanya. Gimana Ibu Ana, mau menanggapi atau saya kembalikan ke moderator? Nah, baik teman-teman semuanya, terima kasih untuk hari ini. Luar biasa bisa bergabung ke teman-teman semuanya. Banyak instrumen-instrumen lain yang sebenarnya pengen saya tunjukkan, tapi yang mungkin lebih dini adalah instrumen ketika men-screening kemampuan deteksi anak. Nah ini hanya contoh, nggak mungkin kan nama ayah itu harian, nama ibu Selasa, karena ini contoh dan tidak boleh melabeling, dan protokol anak ini hanya sebuah contoh supaya anak itu identitasnya aman, maka nama-nama saya ganti. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau Bu Ana yang mau menambahi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah kok semangat banget ya saya jadinya kalau lihat presentasinya Mas Zainal. Luar biasa. Ini di luar ekspektasi loh Pak Zainal. Jadi kemarin itu kan kita mau ngasih tahu teknis-teknis screening gitu ya, diawali dengan ini sangat global dan ini tuh udah bisa 2 SKS sekaligus gitu ya. Oh, berarti mata kuliahnya selesai dong. Selesai ya, dong kayaknya ya. Iya Pak, makanya kok ini udah masuk ke ini protokol anak gitu. Oh kata langsung ini Mak, jadi udah digambarin secara global gitu Pak. Oh gitu, waduh keceplosan. Tapi mau tanya Pak. Oh jadi tanya, padahal Oke, saya itu. bentar. Tahan dulu. Yang lain juga dong. Ibu juga mau di mana semangatnya teman-teman? Ayo.
Bapak terima kasih banyak. Iya, Bu. Ya, yang apa namanya yang disampaikan itu sangat komprehensif gitu untuk pengetahuan awal ya biar mahasiswa bisa lebih curious lagi, lebih penasaran lagi bagaimana sih caranya mendeteksi gitu ya. Nah, itu akan menjadi apa ya menjadi pemicu yang baik gitu ya menurut saya gitu, Pak. Keterkaitan dengan yang disampaikan melalui penilaian observasi tadi, nah itu bisa juga kita gunakan dengan ada 2 sih yang ingin saya kritisi, kita gunakan untuk penilaian, akhir bisa bulanan, mingguan, penilaian bagi anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi bisa dua-duanya gitu ya. DTK-nya deteksi dini tumbuh kembang gitu, itu bisa semuanya gitu. Jadi bisa kita pakai untuk ngisi rapot juga, bisa buat penilaian mingguan, penilaian bulanan dan juga penilaian triwulan ya, yang 3 bulan sekali itu. Gitu. Gitu Pak, tapi belum dilihatin lagi nih teman-teman bentuk assessment-nya, bentuk lembaran-lembaran assessment buat di DTK yang memang anak mengalami hambatan gitu ya. Nah, itu belum ditunjukkan. Nah, ini akan terus berangsur-angsur. Nah, Pak Zainal di kemarin itu di tahun 2020 itu ada muncul undang-undang dari Kemendikbud baru nomor 57. Jadi untuk aspek perkembangan seni itu sudah tidak masuk lagi ke dalam aspek perkembangan teman-teman. Jadi hanya 5 di di aspek perkembangan anak itu yang seni itu masuk ke dalam 5 ranah perkembangan gitu. Jadi basisnya itu adalah bermain ya kan. Nah, bermain itu bisa menggunakan musik, menggunakan seni rupa, seni tari dan segala macam seni rupa yang bisa kita kreasikan untuk anak-anak itu masuk ke dalam semua aspek perkembangan gitu. Nah, udah gitu Pak Zainal 2021 itu muncul lagi kebijakan baru lagi. Inian nggak ada, perkembangan seni nggak ada, tapi ada satu lagi selain nilai kognitif, fisik motorik, sosial emosional, tahu nggak apa? Nilai-nilai perkembangan Pancasila. Udah lihat belum? Inian yang undang-undangnya. Coba saya cek ini nomor berapa kayak kemarin ya dibahas. Nomor minta contoh puringnya aja takut salah beli. Oke, bentar. Nomor 4 tahun 2021. Oh, bukannya Kemendikbud tapi PP. Salinan peraturan Pak Presiden nomor 4 tahun 2021. Okay. Itu perkembangan seni udah masuk ke dalam 5 aspek yang tadi tambah lagi yang disebut dengan nilai Pancasila gitu. Oke. PP baik. Salinan PP nomor 4 2021. Nanti bisa kita share di grup teman-teman. Nah, itu baru lagi dan saya belum dengar gimana pembahasan berikutnya. Gitu. Oke. Baik Ibu Ana, terima kasih masukan yang luar biasa. Sebenarnya saya mengikuti RPS yang diberikan karena di RPS-nya ikut perkembangan seni ya saya ikut-ikutan. Ya tapi nggak apa-apa Ibu, kita samakan perspektif ini nanti karena kayaknya ada kelompok yang bahas seni kayaknya nanti ya. Iya betul, itu memang yang sebelum kita tahu yang tahun 2021 ini. Ada nilai Pancasila dan itu juga sepertinya Prof. Ulfa belum ngebahas itu ya. Maksudnya di asosiasi belum juga ngebahas tentang ini yang ke-6, aspek perkembangan yang ke-6 yaitu aspek perkembangan Pancasila. Baik demikian, silakan Ad. Ini saya yang ditanya. Karena presentasi Bapak di awal menarik gitu Pak. Sebenarnya pematerinya bukan saya sendiri ya. Ini mana nih orang-orangnya ini? Ayo oke sambil pemateri silakan dicatat pertanyaannya. Silakan. Rizkia, Aat yang mau tanya. Baik.
Ini moderator yang tanya sendiri, harusnya moderator itu membantu menjawab, membantu mungkin memuluskan proses. Ini bukan moderator juga, Pak. Oh, ini bukan moderator. Oke, baik. Moderator itu biasanya kita ngambil dari pemakalah yang ini. Nah, ini Oh, adalah gitu. koordinator. Oh, Sama-sama. koordinator. Ini kita bukan lagi seminar, toh. Sebenarnya mau tak tunjukkan semuanya teknik-tekniknya. Kalau semuanya Nanti sabar, tahan protokolnya dulu. selesai. Silakan Oke, yang mau baik. tanya. Bentar, saya catat dulu. Pak Zainal mau minta teman-teman tuh yang mulai diskusi tadi sebagai moderator, silakan. Oke. Karena yang presentasi tadi kayaknya lebih dari 6 orang, mungkin 6 orang tersebut moderator semuanya. Mohon maaf Bapak saya, Pak. Oh iya, oke. Sinyalnya agak kurang. Silakan siapapun yang mau menanggapi. Saya welcome. Strawberry Raisa. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan ditulis di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Untuk kita diskusikan. Oke, sambil tanya, Ibu mau mengkonfirmasi dulu Pak Zainal, Rizkia, bedanya pertumbuhan dan perkembangan apa, Kak? Menyimak itu penting ya sebelum kita mengekspresikan resepsinya. Siapa tadi yang nggak menjawab? Reseptif. Mungkin baca Quran lagi aja ya. Penting. Reseptif itu penting ya, menyimak. Rizkia, Kamelida, dari tadi yang teman-teman presentasikan, apakah bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Pak Zainal sudah lihat ini ya, makalahnya di grup? Oh ya, Ibu, ini mungkin saya sedikit masukkan. Saya nggak tahu tugas apa yang diberikan Ibu ke teman-teman. Kalau saya pribadi, saya bagian nanti setiap makalah, nanti saya akan bantu memberikan sedikit tambahan, tanggapan. Nanti tanggapan itu teman-teman perbaiki. Supaya mungkin betul. jadi di tulisan yang baik, berkualitas, dan khas. Iya, di akhir mau kita bukukan, jadi oleh karenanya teman-teman juga harus memperbaiki kembali, merevisi kembali nanti masukan-masukan dari kita gitu ya Pak. Oke Rizky, sudah ada jawabannya? Ini mana yang tanya kok nggak bersuara? Iya Ibu. Iya Sambil Ibu. yang nanya, kita yang bertanya dulu lah Pak. Oke, siap. Kalau pertumbuhan itu dapat terhenti saat mencapai usia matang. Misalnya itu kayak tulang atau tinggi badan kan itu bisa berhenti, maksudnya tidak hingga batasan tertentu saja, Ibu. Oke, sedangkan perkembangan itu salah satu cirinya, betul? Kalau perkembangan itu tidak dapat dibatasi, akan terus berlangsung hingga seumur hidup, Ibu. Oke, baik, bagus, good. Yang off cam, Mia? Halo, Mia apa masih bersama kita? Mia Istiqomah. Ya, Oke, ciri-ciri antara pertumbuhan dan perkembangan lain selain yang disebutkan oleh Rizkia. Pertumbuhan ini Bu, kalau pertumbuhan bersifat kuantitatif dapat diukur dan dihitung dengan angka. Kalau perkembangan bersifat kualitatif yang artinya tidak dapat diukur atau dihitung dengan angka. Waduh, subhanallah. Ya, oke, bagus, betul. Takia. Taki, halo.
Halo Taki, bisa kasih contoh ke kita semua, Taki? Model apa, seperti apa sih perkembangan itu, yang dimaksud dengan perkembangan itu contohnya pada anak usia dini itu kayak apa sih? Halo, Taki. Oke, Sepertinya ada terkendala jaringan ya. Ada Anastasia. Anastasia? Bisa kasih contoh perkembangan tadi yang disampaikan kalau perkembangan itu bersifat kualitatif. Bisa dikasih contoh seperti apa? Oke, sambil menunggu nih sudah mulai ada yang ngechat pertanyaan. Safira. Safira apa Safira masih di situ? Iya, Ibu. Oke, bisa berikan contoh kepada kita semua model perkembangan seperti apa contoh perkembangan pada anak usia dini? Bentar, Ibu. Contoh perkembangan kognitifnya, Ibu. Iya. Si kecil juga memahami simbol, mulai meniru, membayangkan, dan bermain pura-pura. Seperti itu, Ibu? Maksudnya? Permainannya, itu stimulasinya atau apa? Sebentar. Apa? Bermain apa? Tadi? Bermain. Simbol? Mulai memahami simbol. Oke. Anaknya itu ya, maksudnya anaknya. Iya, Ibu. Oke, bagus. Baik, silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Ini udah lumayan, Pak, lumayan sudah mulai paham nih ya. Di mana letak perkembangan itu, di mana letak pertumbuhan itu, Pak. Oke, Najla, silakan dibacakan soalnya, Kak. Pertanyaannya silakan. Najla, halo. Iya, baik. Iya, baik, Ibu. Di sini, mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya dulu kepada Kak Aat. Ini yang di materi pemakalah atau materi Bapak tadi ya, Kak? Karena di makalah. Iya, ini di materi Bapak. Ya udah. Maaf, jadi saya bantukan untuk bacakan ya. Kak Maratu Salihah bertanya bahwa mengapa dalam protokol anak itu guru harus mengetahui pekerjaan orang tua, background keluarga, dan lain-lain. Lalu seperti apa catatan anekdot itu dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Mungkin seperti itu Pak, pertanyaan dari Kak Aat ditujukan untuk materi Bapak tadi. Oke, enggak, materi yang lain nggak ada yang mau tanya? Ya sudah. Mungkin materi Bapak lebih menarik gitu Pak. Nah, enggak apa-apa. Oke. Dipersilakan kepada Bapak. Catatan anekdot ya, oke. Baik, sedikit menjawab, kita share screen dulu yang tadi. Sebenarnya ini kayak gini nggak boleh ditampilkan. Soalnya mau jadi buku, tapi bukunya nggak jadi.
Kita sharing sebentar. Nah, kalau dilihat, kenapa kita perlu mengetahui pekerjaan latar belakang orang tua, buruh bangunan atau apa. Masalahnya gini teman-teman, ketika melihat pertumbuhan anak yang berbeda atau anak mungkin disabilitas, itu bisa banyak faktor. Salah satunya ketika terjadi proses pembuahan. Ketika proses pembuahan itu terjadi, itu ditentukan juga oleh faktor sel laki-laki dan faktor sel perempuan. Nah, faktor sel itu disebabkan juga yaitu mungkin beban orang tua yang dia pikul, beban orang tua yang dia kerjakan, karena itu nanti menentukan kualitas anaknya. Teman-teman kalau boleh lacak, boleh screening di mana yang berada, kualitas anak yang sibuk bekerja dengan orang tua yang benar-benar mendedikasikan waktunya untuk anaknya. Nah, itu perlu dilacak juga. Teman-teman juga perlu dilacak juga. Orang tua yang kerja di pembangunan listrik tenaga nuklir. Nah, nuklir itu berbahaya, teman-teman. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, boom. Nuklir itu mengaruhi genetika setiap makhluk hidup. Ada kambing bertanduk 5. Nah, itu karena nuklir tadi. Ada ayam berkaki gajah. Kayak apa itu? Kayak dinosaurus mungkin. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu. Kayak pekerjaan orang tua yang sibuk, pekerjaan orang tua yang kerja di bidang nuklir itu atau pekerjaan semua hal-hal yang dilakukan orang tua itu mempengaruhi anak. Kenapa kita perlu men-screening, melacak kerjaan orang tua? Nah, itu juga untuk melihat, oh ternyata orang tua ini kerjaannya super sibuk. Mungkin kerjaannya itu di kantor itu sebagai debt collector. Nah, misal, ya kita analogi yang mungkin yang biasa kita temui, debt collector. Sukanya marah-marah, selalu mintain duit, utangan di mana-mana. Nah, lama-lama kan kalau kayak gitu dibawa ke keluarga, anaknya kan menjadi mungkin bisa lebih hiperaktif, tahu-tahu lebih suka marah, hal-hal demikianlah. Itu perlu kita screening bagaimana pekerjaan orang tua. Makanya protokol anak ya ini dulu namanya apa? Saya lupa untuk menamainya. Ini kayak screening melacak orang tua. Ini adalah hal yang sifatnya rahasia yang sebenarnya tidak boleh dipublikasi, tapi tekniknya mungkin boleh. Karena ini saya dapatkan juga waktu itu pas saya dulu penelitian, ini juga untuk melihat screening kemampuan anak. Terus, lalu Pak, pertanyaan selanjutnya, catatan anekdot dan bagaimana pengaplikasiannya. Oke. Baik, gini teman-teman, catatan anekdot itu dilakukan ketika anak itu melakukan hal-hal yang luar biasa yang kita tak duga, kita tak sadari. Semisal, Anton bermain dengan teman-teman sebayanya di tanggal 17 di bulan 7, berwaktika main bersama teman-temannya, Anton itu nggak bisa apa-apa. Teman-temannya itu seumuran 4 tahun hanya bisa membaca alfabet. Tahu-tahu Anton bisa perkalian 1 sampai 100. Anton, 10 kali 10 berapa? 100. Hal-hal yang luar biasa itulah perlu kita catat. Kita berikan catatan tersendiri. Catatan yang tidak selayaknya pada anak umum. Karena catatan anekdot itu terjadi di sesuatu yang kita tidak duga. Anton anak umur 4 tahun bisa perkalian 1 sampai 100. Bagaimana logikanya? 7 kali 7, 49. 4 kali 4, 18. 16, Pak. Misal.
Nah, itu kan sesuatu yang nggak kita duga. Maka kita perlukan catatan, namanya catatan anekdot. Nah, kita berikan tanggal, waktu, dan posisinya saat apa. Nah, itulah catatan anekdot. Lalu bagaimana Pak contohnya? Contohnya kita carikan dulu. Atau sambil saya mencarikan dari teman-teman, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Ya Pak, sudah paham. Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Bapak. Kenapa diam? Pak, jadi catatan anekdot itu kita ini ya, apa namanya, kejadiannya gitu, Pak. Kejadian yang tak terduganya. Jadi bukan jadi pikir gitu ya, karena dia awalnya namanya itu catatan. Jadi si guru itu ya mencatat kejadian yang apa namanya di kelas, misalkan anak tiba-tiba jatuh, itu kan termasuk ke dalam kayak gitu bukan sih Pak? Intinya sesuatu yang luar biasa ketika di kelas menjadi menarik. Anak jatuh, tahu-tahu bisa berdiri sendiri dan berlari. Wah, itu karena mungkin dia jatuh, berdiri sendiri, karena hal-hal yang luar biasa itulah dicatat. Anton jatuh di tangga 3 meter bisa berdiri secara langsung. Wah, berarti fisik motoriknya ini luar biasa. Dicatat. Nah, ketika dicatat itu nanti berikan sebuah penilaian tindakan yang khusus atau tindakan yang luar biasa. Mungkin Anton ini calon-calon atlet bulu tangkis, atlet yang militer mungkin. Nah, itu Mbak, itu catatan-catatan tersebut. Itulah yang diberikan catatan-catatan anekdot khusus ke Anton tadi. Pokoknya sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan. Nah, gitu. Halo? Iya Pak, Insya Allah. Insya Allah Pak. Nah, kalau contohnya saya carikan dulu ya. Sambil mungkin makalah pemateri yang lain mau menambahi. Saya rasa cukup mungkin Pak. Oke. Teman-teman gimana, kita rasa untuk minggu ini cukup sampai di sini dulu ya. Maaf, ini saya nggak kelewatan jamnya kan? Enggak Pak, benar sampai jam 9. Oh, tak kirain hari ini seminar. Jadi kalau lepasan maaf ya. Seminar kita sampai jam 12 ya. Oh ya udah, kita lanjut ke instrumen. Siap. Apa yang ingin kita kita peroleh untuk hari ini sepertinya sudah teman-teman sudah bisa menangkap gitu ya, dari tadi juga yang pertanyaan-pertanyaan kita lemparkan. Untuk di pertemuan 2 ini bisa membedakan antara apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan, juga aspek-aspek perkembangan secara global itu seperti apa gitu. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Please, subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak Pak Zainal yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Yogyakarta. Kita doakan semoga diberikan kesehatan selalu dan kemudahan dalam Amin. Terima kasih. Amin. Teman-teman juga sehat-sehat ya. Ibu izin live, Bapak izin, kita izin live.